Halo semuanya, selamat datang di King Gaya Channel. Suzuki Baleno GL tahun 2019. Yap, produk keluaran dari Suzuki City Car atau bisa dibilang juga mobil hatchback ini adalah salah satu mobil dari pesaingnya yaitu Honda Brio, Toyota Yaris, dan bahkan Honda Jazz. Nah, di video kali ini gue pengen ngasih tahu kalian semua gimana impresi berkendara menggunakan mobil yang ada di belakang gue ini. Tapi sebelum itu, buat teman-teman jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gaya Channel. Yuk kita cobain mobil Suzuki Baleno GL tahun 2019 ini. Yuk! Oke, sekarang gua sudah ada di Suzuki Baleno GL tahun 2019 ini. Ya, kita sudah berada di dalam interiornya dan sekalian kita juga udah mencoba nih rasa berkendara menggunakan mobil ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, gue lupa nih sebutin spesifikasi dari mobil ini. Di sini gue punya Suzuki Baleno GL tahun 2019. Untuk spesifikasi dia tangan pertama, kilometer di 44 ribuan aja, dan pajaknya di bulan 3 2024. Wow, mantap ya, kilometernya masih di 44 ribuan aja. Yuk kita langsung bahas nih impresi berkendara menggunakan mobil ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk bahas rasa kenyamanan berkendaranya, kita mungkin sedikit bahas interiornya ya. Karena first impression masuk ke dalam Suzuki Baleno ini yang gue rasakan adalah kenyamanan dalam posisi berkendara, kemudian kekedapan kabin yang bisa dibilang lebih baik daripada kompetitor-kompetitor hatchback lainnya seperti Brio, Honda Jazz atau Toyota Yaris ya. Ini kekedapannya cukup bagus. Kemudian untuk dari segi interiornya kita bahas sedikit. Nah, untuk bagian setirnya sini cukup simple karena dia hanya ada untuk pengaturan volume ke head unit dan untuk pengganti kayak buat radio dan lainnya juga ada di head unit, mode juga. Kemudian di sini juga sudah ada fitur untuk angkat telepon dan tutup telepon. Jadi ada di sebelah sini kecil dan ya gitu aja simple. Kemudian untuk speedometer sendiri ini keren juga. Dia ada aksen hitam terus kemudian ada warna biru juga, mengesankan mobil ini kayak mobil-mobil zaman sekarang, mobil-mobil listrik kan. Biasanya mobil listrik ini kayak biru-biru gitu. Nah, ini speedometernya kayak ini. Kemudian untuk di bagian sini dia juga sudah start stop engine, sudah keyless kuncinya. Nih. Jadi nggak perlu colok-colok lagi ke sini, puter dan lain-lain karena dia sudah keyless dan bisa dibawa kemana aja karena kecil kan kuncinya. Jadi aman lah untuk di kantong, ditaruh di dompet atau di tas juga lebih enak lagi. Nah, kemudian untuk di bagian sini dashboardnya masih plastikan. Ada 4 kisi-kisi AC di sini. Terus kemudian di bawah sini juga sudah ada pengaturan untuk jarak lampu ya, mau lebih agak jauh atau lebih pendek. Di sebelah sini di bawah start stop engine ada. Nah, kita berlari ke head unit. Nah, ini head unit yang menjadi sorotan utama karena head unitnya yang di Suzuki Baleno yang kita punya ini sudah Android karena sudah diganti Android. Jadi ini udah super enak banget ya karena sudah Android. Wow, ini keren banget sih mobil ini. Jadi entertain yang kita dapat dari head unit ini lebih banyak lagi ya karena dia sudah Android. Biasanya kan kalau head unit bawaan mobil itu ya paling cuma buat Bluetooth, buat radio dan ya lain-lainnya. Tapi kalau udah Android ya bisa main game di sini, buat navigasi lewat Google Maps atau Waze juga bisa. Terus bisa nonton Netflix, nonton YouTube. Jadi banyaklah keunggulan dari head unit di Baleno ini yang sudah diganti dengan Android ini gitu. Nah, di bagian bawahnya lagi di sini sudah ada pengontrolan AC ya, standar pengontrol AC ya, ada untuk pengaturan anginnya, kemudian ada rear frontnya, terus ada aliran udara masuk dari luar atau dalam juga ada pengaturannya gitu. Dan di bawahnya lagi di sini sudah ada penyimpanan nih kayak untuk naruh HP, koin-koin atau juga bisa untuk apapun itu. Kemudian di sini juga ada cup holder, 2 cup holder. Kita lanjut ke transmisinya. Transmisinya simple, ada P, R, N, D, 2 dan L.
Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu nih penggunaan dari transmisi ini ya, oke, dijelasin sedikit ya. Untuk P itu adalah parkir, R itu adalah mundur, N netral, dan D itu ada drive. Nah, untuk 2 atau L biasanya kalau 2L itu biasanya sport juga ya. Nah, kalau 2 itu menambah raungan mesin kita supaya kalau misalnya kita lagi mau akselerasi atau kita pengen nyalip mobil yang ada di depan, tenaga yang dihasilkan mesinnya lebih bertenaga lagi. Jadi tarikan yang dihasilkan lebih bertenaga gitu. Dan L biasanya digunakan untuk tanjakan-tanjakan yang butuh tenaga lebih gede lagi, ya cocoknya pakai ke L gitu. Dan dia untuk rem tangannya masih manual ya, masih pakai tuas. Oke, dan overall ini interiornya cukup bagus, nggak ada bau rokok apapun dan masih bersih juga. Untuk atap-atap plafonnya juga masih bersih. Untuk keempukan dari joknya juga sangat nyaman juga ya untuk sekelas mobil city car atau mobil hatchback ini. Dan kita beralih ke bagian belakang, karena ini mobil hatchback pastinya cuma buat 5 orang doang ya, depan 2, belakang 3. Dan untuk bagian belakang pun juga untuk legroom, headroomnya itu masih cukup baik karena nggak begitu besar dan nggak begitu kecil juga. Jadi pas lah untuk ukuran badan seperti gue, untuk duduk di belakang ini masih sangat bagus karena masih memiliki space legroom yang cukup lumayan, dan untuk space headroom juga masih cukup lumayan gitu. Nah, itu mungkin sedikit ya bahas bagian interior. Nah, sekarang kita beralih ke rasa berkendara menggunakan mobil ini. Nah, tadi setelah kita udah muter-muter berapa kali, mobil ini emang sih kekedapan mobilnya cukup bagus. Kemudian dari segi bantingan, keempukan suspensi, ini mobil cukup baik ya. Bisa dibilang ini cukup empuk dan enak gitu untuk bantingannya. Dan untuk handlingnya sendiri, oke, ini handlingnya cukup enak karena mobil ini kecil ya. Jadi kita sat-sat pun oke gitu. Dan body rollnya juga bagus. Ya, ini sih cocok banget. Emang mobil ini dipakai untuk harian ya teman-teman. Buat teman-teman ngampus, buat teman-teman ke pasar atau nganter anak, jemput anak sekolah. Ini cocok banget lah buat dipakai daily activity, buat keseharian kalian nih, kemanapun kalian pergi gitu. Dan ini mobil juga irit banget karena dia bermesin 1400 cc. Wow, pasti irit banget ya. Jadi teman-teman udah fleksibel banget lah mempunyai mobil ini. Jadi pastikan teman-teman pada ragu kan, aduh ngambil mobil apa ya, city car yang bagus, hatchback yang bagus. Nah, gue sangat merekomendasikan mobil Suzuki Baleno GL tahun 2019 ini, karena ini mobil juga salah satu pesaingnya dari Honda Brio, kemudian Toyota Yaris, dan Honda Jazz juga ya. Jadi mobil ini adalah salah satu kompetitor yang cukup berat ya bagi pesaing-pesaingnya gitu. Dan yang kita punya ini juga warnanya bagus nih, warna merah nyentrik gitu ya. Jadi mencolok banget nih di ketika ada di luar, warna merahnya tuh terang nyala gitu dan masih bagus banget. Nah, tadi kan handlingnya udah dibahas, kemudian bantingan segala macam juga dibahas. Sekarang kita coba tes akselerasi nih. Tenaga yang dihasilkan mobil ini enak atau enggak? Yuk kita coba ya. Oke, untuk mesin 1400 cc wajar ya, tenaga yang dihasilkan nggak begitu besar banget, tapi cukup bagus lah untuk teman-teman akselerasi, karena mobil ini tidak ada lag di awal, jadi bener-bener langsung bung gitu. Jadi nggak ada lag lah, nggak perlu khawatir kalau teman-teman pengen nyalip atau dan lain-lain. Biasanya kan ada mobil-mobil tertentu yang kalau digas ada lagnya dulu dia baru ngeraung mesinnya, tapi kalau ini nggak. Coba kita ke mode 2-nya ya, atau mode sportnya. Oke, kalau di mode 2 ini lebih bertenaga pastinya karena RPM-nya lebih tinggi. Oke, cukup enak mobilnya. Akselerasinya juga masih bagus, dan mobil yang kita punya ini benar-benar udah siap pakai, udah terawat banget. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk membeli mobil ini, karena mobil ini sudah cukup bagus, sangat bagus. Dan pastinya udah nggak ada per apapun, dari kaki-kaki udah nggak ada bunyi, kemudian tenaganya juga nggak lemot. Jadi ya Suzuki Baleno yang kita punya ini sangat-sangat apik dan sangat-sangat terawat gitu. So teman-teman pastikan pada penasaran nih, kan dites sudah semua nih, masih keseluruhan masih bagus, akselerasi oke, bantingan oke, kenyamanan oke, kekedapan oke, handling juga oke, dan keseluruhan dari bagian interior maupun eksterior juga sangat oke ya. Nah teman-teman pasti pada penasaran nih, harga yang dibanderol
mobil ini berapa sih? Apakah mobilnya masih mahal atau gimana? Penasaran nggak? Yuk kita langsung bahas mobilnya. Bahas mobilnya kan tuh. Bahas harganya di depan yuk. Untuk berapa sih yang dibanderol untuk mobil ini? Let's go. Nah, gue udah cobain Suzuki Baleno GL tahun 2019 ini. Dan kesimpulan yang bisa gue dapat dari mobil ini adalah mobil ini bener-bener sangat nyaman, sangat ergonomis, fleksibel karena mobil ini kecil. Jadi bisa dibilang mobil satset juga ya. Nah, yang tadi gue bilang di dalam, gue udah janjiin ke kalian untuk sebutin harga yang dibanderol untuk ini. Nah, tapi sebelum gue sebut harga, gue bakal sebutin spesifikasi ulang untuk mobil ini ya. Di sini gue punya Suzuki Baleno GL tahun 2019. Untuk spesifikasi dia tangan pertama, kilometer di 44 ribuan aja. Dan pajaknya di bulan 3 2024 masih panjang pastinya. Nah, buat teman-teman pasti langsung pada penasaran nih, harganya dibanderol berapa sih? Oke, langsung gue sebutin ya. Untuk harga Suzuki Baleno GL tahun 2019 ini, kalian cukup bayar TDP di 28.638.000 dengan angsuran di 4.682.000, tenor 5 tahun, asuransi kombinasi menggunakan leasing Niaga Finance. Wow, 28 juta aja udah bisa bawa pulang Suzuki Baleno GL tahun 2019 ini. Yap, gua sangat merekomendasikan untuk kalian ambil mobil hatchback city car yang bisa dibilang adalah pesaing dari Honda Brio dan Honda Jazz serta Toyota Yaris. Suzuki Baleno ini mungkin di pasar Indonesia agak sedikit kurang banyak ya, karena emang orang lebih memilih Honda Brio atau Toyota Yaris atau juga Honda Jazz. Tapi setelah kalian nonton video ini, kalian pasti akan berpikir, wah ternyata Suzuki Baleno ini menjadi saingan berat juga ya buat kompetitor-kompetitor lainnya. Jadi, gue sangat merekomendasikan mobil Suzuki Baleno yang gue bawa ini. Nah, buat teman-teman nih yang masih ragu untuk membeli mobil di King Larry, tenang aja, karena kita ada 3 jaminan kalau pemirsa membeli mobil di King Larry. Karena 3 jaminan tersebut, yang pertama adalah mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin matic tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya asli dan absa pastinya. Dan jaminan yang kedua, semua unit yang ada di King Larry sudah lulus inspeksi Autospektor, jadi aman banget ya guys. Dan kalau masih ragu juga, tenang aja, ada jaminan yang ketiga, yaitu kalau kalian membeli mobil di King Larry, udah bisa langsung bawa general check up ke bengkel resminya, atau bisa juga kalian manggil montir-montir yang ahli-ahli nih untuk cek mobil keseluruhan di King Gallery. Nah, gitu aja guys, impresi berkendara menggunakan mobil Suzuki Baleno GL tahun 2019 ini. Yang gue bisa simpulin lagi, mobil ini bener-bener enak banget, satset, kemudian irit. Nah, ini yang dicari buat semua teman-teman nih, irit ya, karena dia bermesin 1400 cc, pastinya irit banget. Mungkin itu aja dari gue, impresi berkendara menggunakan Suzuki Baleno tahun 2019 ini. Semoga menjadi referensi teman-teman semua untuk membeli mobil Suzuki Baleno ini ya. Dan nggak bingung lagi nih, atau ragu membeli Suzuki Baleno ini. Sekian dari gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.